Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legika Hardianti, mahasiswi STKIP Paris Beranta yang melaksanakan PLP 2 di SMA Negeri 1 Kota Baru. Jadi, saya di sini membuat video pembelajaran tentang perkalian matriks. Nah, jadi di dalam video ini nantinya akan dibahas tentang standar kompetensi, tujuan pembelajaran, perkalian matriks, dan yang terakhir adalah contoh soal. Nah, di sini ada standar kompetensi. Jadi, standar kompetensinya itu ada dua. Yang pertama, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Nah, yang kedua ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengoperasikan operasi matriks, yaitu tentang perkalian matriks. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan kreatif. Nah, jadi kita langsung masuk ke dalam materinya, yaitu perkalian matriks. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu rumus perkalian matriks secara umum yang ordonya tidak dibatasi. Jadi, secara matematis perkalian dua matriks dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan matriks A, Mn, dan matriks B, Np, maka A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris dari matriks A sama dengan banyak kolom dari matriks B. Hasil perkalian A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Jadi hasil dari perkalian matriks A dan matriks B nanti adalah matriks yang memiliki ordo M kali P. Proses menentukan entry-entry hasil perkalian dua matriks dipaparkan sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah ini bentuk matriks A. Ini kan bentuk secara umum, jadi seperti ini tidak terbatas sampai N, dan ini sampai M. Begitu juga dengan matriks B. Nah, jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A, M kali N terhadap B, N kali P, dan dinotasikan C sama dengan A kali B, maka yang pertama matriks C berordo M kali P. Jadi nanti matriks yang A dikali dengan matriks B itu ordonya pasti M dikali P, berordo M kali P. Yang kedua, entry-entry matriks C pada baris KI dan kolom KJ dinotasikan dengan CIJ, diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris KI dari matriks A terhadap entry kolom J dari matriks B maksud saya. Kemudian dijumlahkan, dinotasikan dengan ini rumus mencari CIJ. Maksudnya itu ini yang dimaksud dengan entry baris KI itu adalah yang ini, yang A11, A12 dikalikan dengan kolom dari matriks B. Jadi yang mendatar dikalikan dengan yang menurun. Nah, yang akan menjadi pokok pembahasan kita adalah perkalian matriks yang ordonya 2 kali 2. Jadi, perkalian dua buah matriks di mana kedua matriks tersebut masing-masing memiliki ukuran 2 kali 2 akan menghasilkan matriks dengan ukuran 2 kali 2 juga. Proses perkalian matriks ini tidak begitu rumit. Kondisi ini dikarenakan anggota-anggota penyusun matriks dengan ukuran 2 kali 2 hanya terdiri atas 4 anggota untuk setiap matriks. Jadi, mengalihkan dua buah matriks adalah mengalihkan antar baris dan kolom dari kedua matriks tersebut. Nah, di sini ada
rumus. Jadi anggap saja ini matriks A dan ini matriks B, jadi dikalikan sesuai urutan. Jadi yang ini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, baris dikali dengan kolom. Jadi A dikali P di sini ditambah B dikali R, itu untuk antri kolom yang pertama, baris pertama kolom pertama. Nah, untuk mencari yang baris pertama kolom kedua, itu caranya A dikali Q ditambah B dikali S. Nah, ini untuk baris kedua kolom pertama itu CD dikali dengan PR. Jadi C kali P ditambah D kali R. Kemudian yang baris kedua kolom kedua, CD dikali dengan QS. Jadi C kali Q ditambah D dikali S. Nah, sifat-sifat dari perkalian matriks. Di sini ada beberapa sifat. Nah, misalkan semua hasil kali dan hasil penjumlahan terdefinisi untuk matriks A, B, dan C, serta untuk K adalah elemen bilangan real, pada operasi matriks berlaku sifat-sifat berikut. Nah, yang pertama sifatnya tidak komutatif. Jadi, jika kamu mengalihkan matriks A dikali B, tentu hasilnya tidak akan sama dengan matriks B dikali dengan matriks A. Yang kedua ada sifat asosiatif, A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Nah, yang kemudian ada sifat distributif kiri, A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, untuk pengurangan bisa dilihat yang di bawahnya, ini untuk yang pengurangan dan ini untuk penjumlahan. Ini untuk distributif kanan, B tambah C dikali A sama dengan B kali A ditambah C kali A. Jadi hasilnya itu ini akan beda karena ini B kali A dan ini A kali B. Jadi distributif kiri dan kanan hasilnya kemungkinan tidak sama. Nah, yang keempat ada sifat asosiatif, K dikali A kali B sama dengan K dikali A dikali B sama dengan A dikali K dikali B, dimana K tadi adalah bilangan real. Nah, ini bilangan real. Nah, kemudian sifat selanjutnya, pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas atau biasa dilambangkan dengan huruf I, di mana matriks identitas itu adalah matriks yang semua elemennya kecuali diagonal utamanya adalah 0 dan diagonal utamanya adalah 1. Sedemikian hingga berlaku I dikali A sama dengan A kali I sama dengan A. Jadi maksudnya ini, matriks apapun yang dikalikan dengan matriks identitas hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, jadi maksudnya I dikali A sama dengan A kali I sama dengan A itu adalah matriks apapun yang dikalikan dengan matriks identitas itu adalah matriks itu sendiri. Kemudian ada yang G, jika A kali B sama dengan O, belum tentu A sama dengan O dan B sama dengan O. Yang H, jika A, B sama dengan AC, maka belum tentu B sama dengan C. Nah, yang I, jika A transpos dan B transpos berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, berlaku A kali B transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Nah, jadi untuk lebih memahami, di sini saya menyediakan beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, jika C sama dengan AB dengan A 2, 3, 1, 6 dan B sama dengan 4, 5, 2, 3, maka matriks C adalah, nah jadi di penyelesaian tulis dulu C sama dengan AB. Kemudian, nah kita tulis ini adalah matriks A dan ini adalah matriks B dikalikan. Nah, kan tadi baris dikali kolom, jadi untuk mendapatkan baris pertama kolom pertama itu 2 dikali 4 ini ditambah 3 dikali 2. Untuk baris pertama kolom kedua yang ini dikalikan dengan kolom kedua, baris pertama di matriks A dikalikan dengan kolom kedua di matriks B, jadi 2 kali 5 ditambah 3 dikali 3. Nah, untuk yang
baris kedua kolom pertama 1 dikali 4 ditambah 6 kali 2. Untuk baris kedua kolom kedua 1 dikali 5 ditambah 6 dikali 3. Nah hasilnya 2 kali 4 8, 3 kali 2 6, 2 kali 5 10, 3 dikali 3 9, 1 dikali 4 4, 6 dikali 2 12, 1 dikali 5 5, 6 dikali 3 18. Jadi hasil ini ditambahkan, maka kita dapat C sama dengan 14, 19, 16, dan 23. Berarti matriks C atau hasil perkalian dari matriks A dikali B adalah yang ini 14, 19, 16, dan 23. Nah soal yang kedua ini kita membuktikan sifat yang pertama, yang A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Jadi kita mengambil maksud saya soal yang sebelumnya, yang soal nomor 1. Jadi ini matriks A, ini matriks B. Nah di sebelah kanan kita balik, ini matriks B, ini matriks A. Nah ini pengerjaannya sama seperti sebelumnya, yang baris pertama dikali kolom pertama untuk mendapatkan baris pertama kolom pertama, baris pertama dikali kolom kedua itu untuk mendapatkan baris pertama kolom kedua. Nah ini seperti yang dijelaskan tadi, begitu juga yang di sebelah sini. Hasilnya kita tambahkan, ini 8 tambah 4, 10 tambah 9, 5 tambah 18, 4 ditambah 12. Nah sebelah sini ada 8 tambah 5, 12 tambah 30, 4 ditambah 3, 6 ditambah 18. Hasilnya 14, 19, 16, 23, 13, 42, 7, 24. Dan tanda di tengah sini adalah tidak sama dengan, karena dari awal dia tidak sama dengan, dan kita sudah membuktikan bahwa hasil dari kedua macam perkalian ini tidak sama, walaupun tetap matriks A dan matriks B. Cuman redaksinya kalau yang di sini matriks A dikali dengan matriks B, sedangkan di sini matriks B dikali dengan matriks A. Jadi sifat yang pertama tadi, yang AB tidak sama dengan BA, itu adalah terbukti. Nah soal nomor 3, diketahui matriks A 2, 1, 9, 3 dan matriks B 0, 4, 1, 5 dan C ada 1, 3, 0, 2. Maka tentukan yang A B kali C, yang B A dikali B tambah C. Jadi kita mengerjakan yang A dulu. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam kurung lagi, ini matriks A, ini matriks B, dan ini matriks C. Nah jadi kita kerjakan dulu matriks A dikali matriks B. Nah ini perkaliannya atau operasinya ini berdasarkan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah ini adalah matriks C nya. Nah ini 2 kali 0 0, 1 dikali 1 1, kemudian ditambahkan semua dikalikan dengan matriks C. Ini adalah hasil dari perkalian matriks A dikali matriks B, dan ini adalah matriks C. Kemudian mereka dikali lagi. Nah ini adalah prosesnya. Itu adalah hasil dari perkaliannya, kemudian ditambahkan, dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhir dari A kali B kali C adalah 1, 29, 3, dan 111. Nah jadi selanjutnya kita membahas pertanyaan nomor 2 atau bagian kedua. Jadi A dikali B tambah C. Jadi matriks B ditambahkan dulu dengan matriks C, baru dikalikan dengan matriks A. Nah untuk penjumlahan berarti yang seletak. Jadi 0 dengan 1 ditambahkan 4 ditambah 3, 1 ditambah 0, dan 5 tambah 2, yang hasilnya 1717. Nah ini adalah matriks A. Nah, kemudian dikalikan, jadi yang 2 kali 1 tambah 1 kali 1 yang ini, 2 kali 7 ditambah 1 kali 7 yang ini, 9 kali 1 kali 3 kali 1 yang ini, 9 kali 7 ditambah 3 kali 7 itu yang ini. Hasilnya
2 tambah 1, 14 tambah 7, 9 tambah 3, 63 tambah 21, yang hasilnya adalah 3, 21, 12, dan 84. Nah, itu adalah hasil dari A dikali B tambah C yang ini. Nah, selanjutnya diketahui matriks A 5, 6, 1, 3 dan matriks B 1, 2, 5, 3. Jadi jika matriks D adalah 3 dikali A kali B, maka matriks D adalah, nah, jadi matriks D ini ada angka di sini, ada angka 3 dikalikan dengan A kali B. Jadi matriks A dulu kita kalikan dengan matriks B, baru hasilnya kita kalikan dengan 3. Nah, ini adalah proses perkalian dari matriks A dikali dengan matriks B. Nah, ini adalah penjumlahan hasil dari perkalian. 5 tambah 30, 1 ditambah 15, 10 ditambah 12, 2 ditambah 7. Hasilnya 35, 22, 16, dan 11. Jadi ini tinggal dikalikan. Masih ingat kan perkalian skalar sebelumnya? Nah, kalau ini bentuknya sudah menjadi perkalian skalar, jadi tinggal 3 dikalikan dengan masing-masing elemen yang ada di dalam matriks. Jadi 3 dikali 3, 5, 3 dikali 16, 3 dikali 22, 3 dikali 11, ya, hasilnya 105, 66, 48, dan 33. Jadi matriks D adalah matriks yang elemennya 105, 66, 48, dan 33. Nah, supaya kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut atau lebih memahaminya, jadi saya di sini menyediakan soal latihan. Jadi silahkan dikerjakan di buku latihannya. Kemudian ikuti instruksi selanjutnya untuk tempat pengumpulan tugas. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dimengerti. Dan terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.